saya M. Arya Ratiwardana dengan NPM akhir 048. Perkenalkan, nama saya Maulana Andriansyah dengan NPM 22. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Rashid, NPM 026. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadira Rahmadiani, NPM 2302108100047. Halo, nama aku Bina Nifa, NPM 021. Pada video kali ini kita akan menjelaskan metode teknik pengambilan data ekosistem lamun. Yuk disimak videonya, semoga bermanfaat. Lamun adalah tumbuhan berbunga Angiospermae yang dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu yang mempunyai akar, rimpang, daun, bunga, dan buah seperti halnya dengan tumbuhan berpembuluh yang tumbuh di darat. Adapun ekosistem padang lamun merupakan ekosistem pesisir yang ditumbuhi oleh lamun sebagai vegetasi yang dominan serta mampu hidup secara permanen di bawah permukaan air laut. Ekosistem padang lamun merupakan satu ekosistem yang kompleks dan mempunyai fungsi juga manfaat yang sangat penting bagi perairan wilayah pesisir. Pertumbuhan dan kepadatan lamun sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pola pasang surut, turbiditas, salinitas, dan temperatur perairan. Adapun tujuan dari pengumpulan data lamun yaitu yang pertama, mengetahui penutupan lamun dalam perairan suatu wilayah, yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis lamun di perairan dalam suatu wilayah, yang ketiga, mengetahui tingkat keanekaragaman lamun di perairan dalam suatu wilayah. Adapun persiapan teknik lapangan yaitu mencakup persiapan peta dasar, penentuan lokasi, dan stasiun monitoring sampai dengan persiapan peralatan dan perlengkapan. Untuk yang pertama yaitu persiapan peta dasar, penentuan lokasi, dan stasiun monitoring, contohnya seperti lokasi komunitas padang lamun. Dan yang kedua persiapan tim. Persiapan tim ini memberi tugas terhadap masing-masing tim yang sudah dibagi, yaitu contohnya melakukan pengamatan dan pengambilan data. Nah, untuk yang ketiga persiapan administrasi. Untuk persiapan administrasi ini contohnya yaitu seperti surat izin kegiatan lapangan di kawasan monitoring. Dan yang keempat adalah persiapan peralatan dan perlengkapan, yaitu mencakup sarana transportasi, peralatan pribadi, P3K, peralatan monitoring, makanan dan minuman, seperti itu. Selanjutnya adalah parameter yang diamati pada ekosistem lamun. Parameter yang diamati pada ekosistem lamun dibagi menjadi dua, ada parameter ekologis dan parameter lingkungan. Parameter ekologis sendiri dibagi menjadi dua lagi, ada presentasi tutupan lamun dan kerapatan lamun. Presentasi tutupan lamun adalah proporsi luas substrat yang ditutupi vegetasi lamun dalam satu satuan luas yang diamati tegak lurus dari atas. Brower et al. 1990. Presentasi tutupan lamun juga dapat digunakan untuk mengkategorikan baik atau rusaknya suatu komunitas lamun. Lalu yang kedua ada kerapatan lamun. Kerapatan lamun diukur dengan menghitung jumlah individu lamun dalam plot transect. Menurut Brower et al. 1990, kerapatan lamun adalah jumlah individu lamun per satuan luas. Kerapatan lamun juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi sangat rapat atau sangat jarangnya kondisi kerapatan lamun dengan menggunakan skala 1 sampai 5. Selanjutnya adalah parameter lingkungan pada ekosistem lamun. Parameter lingkungan yang pertama yaitu suhu. Menurut Browns and Hedges tahun 1986, suhu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan penyebaran lamun. Kisaran suhu optimal bagi pertumbuhan lamun adalah 15-30 derajat Celcius. Suhu perairan yang berada di luar kisaran optimal tersebut akan menyebabkan kemampuan lamun dalam proses fotosintesis menurun. Itu menurut Dahuri et
All pada tahun 2001. Parameter lingkungan yang kedua yaitu salinitas. Setiap spesies lamun memiliki toleransi yang berbeda terhadap salinitas. Namun, sebagian besar memiliki kisaran yang lebar terhadap salinitas, antara 10 sampai 40 ppt. Nilai optimum toleransinya yaitu 35 ppt. Penurunan salinitas akan menurunkan kemampuan toleransi lamun. Bapedal tahun 1996 dalam Nur tahun 2011. Parameter yang ketiga adalah kecepatan arus. Kecepatan arus merupakan faktor yang mempunyai pengaruh sangat nyata terhadap produktivitas lamun di suatu perairan. Padang lamun mempunyai kemampuan maksimum menghasilkan standing crop pada saat kecepatan arus 0,5 meter per detik. Menurut Dahuri tahun 2001 dalam Nur 2011. Lalu, parameter yang keempat ada pasang surut. Pasang surut mempengaruhi penetrasi cahaya matahari ke dasar perairan, serta laju kecepatan arus air laut. Kondisi ini akan mempengaruhi sebaran nutrien di perairan yang mendukung tingkat pertumbuhan lamun dan biomasanya. Dan parameter yang kelima yaitu kekeruhan. Lamun membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi untuk melaksanakan proses fotosintesis, sehingga distribusi padang lamun hanya terbatas pada daerah yang tidak terlalu dalam, di mana cahaya masih tersedia. Namun, ada juga komunitas lamun yang masih ditemukan hingga kedalaman 90 meter, dengan syarat pada kedalaman tersebut masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Dahuri tahun 2003. Parameter yang keenam yaitu substrat. Padang lamun dapat hidup pada berbagai macam tipe substrat, mulai dari lumpur sampai substrat yang terdiri dari 40% endapan lumpur dan fnemut. Substrat memiliki peranan sangat penting bagi lamun, yaitu sebagai pelindung dari pengaruh arus air laut dan tempat pengolahan serta pemasok nutrien bagi lamun. Dahuri tahun 2003. Parameter yang terakhir adalah pH. Tingkat keasaman air laut juga dapat mempengaruhi pertumbuhan lamun. Apabila air laut terlalu asam atau terlalu basa, lamun akan bekerja keras untuk beradaptasi, yang menyebabkan pembagian energi akan lebih terfokus untuk menyeimbangkan pH, dan proses pertumbuhan dan perkembangan dapat terhambat. pH optimum bagi lamun yaitu berkisar 7,5 sampai 8,5. Pengambilan data lamun dapat dilakukan dengan metode transek kuadrat dengan skala 50 x 50 cm. Pertama, tentukan plot lokasi stasiun dengan GPS. Berikut, bentangkan tambang atau tali transek menggunakan patok besi. Lalu letakkan transek di setiap stasiun. Berikutnya, identifikasi jenis dan kerapatan lamun di tiap-tiap stasiun. Data tutupan lamun diambil sampai titik transek terakhir dengan menggunakan standar Seagrass Watch atau estimasi tutupan model dengan core map CPI. Data dan hasil dari tutupan lamun dapat diolah di dalam Excel. Selanjutnya masuk ke dalam bahasan cara pengolahan data. Memperoleh nilai kerapatan jenis lamun dapat dengan menghitung jumlah banyaknya tegakan setiap jenis lamun dalam kuadran dan membandingkan jumlahnya dengan luas area transek kuadran. Data monitoring lamun diolah dengan software Microsoft Excel. Pengolahan data terdiri dari beberapa tahap yang akan menghasilkan nilai rata-rata penutupan lamun dan persentase penutupan lamun per jenis, termasuk komposisinya dalam satu lokasi atau pulau.
Berikut adalah contoh perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Cara menghitung penutupan lamun dalam satu kuadrat adalah menjumlah nilai penutupan lamun pada setiap kotak kecil dalam kuadrat dan membaginya dengan jumlah kotak kecil, yaitu 4. Cara menghitung rata-rata penutupan lamun per stasiun adalah menjumlah penutupan lamun setiap kuadrat pada seluruh transek di dalam satu stasiun. Hasil penjumlahan dibagi dengan jumlah kuadrat pada stasiun tersebut. Perbedaan nilai penutupan lamun pada setiap kuadrat dilihat dengan menghitung standar deviasi. Perhitungan persentase penutupan lamun dan standar deviasi menggunakan Microsoft Excel. Cara menghitung penutupan lamun per jenis lamun dalam satu stasiun adalah menjumlah nilai persentase penutupan setiap jenis lamun pada setiap kuadrat seluruh transek dan membaginya dengan jumlah kuadrat pada stasiun tersebut. Perhitungan dilakukan untuk setiap jenis lamun yang terdapat di stasiun tersebut. Cara menghitung rata-rata penutupan lamun per lokasi atau pulau adalah menjumlah rata-rata penutupan lamun setiap stasiun pada satu lokasi atau pulau. Kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah stasiun pada lokasi atau pulau tersebut. Lokasi ditentukan berdasarkan sebaran stasiun di wilayah monitoring. Selanjutnya yaitu output. Yang pertama, indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominasi lamun. Daftar dari berbagai jenis lamun yang hidup di suatu kawasan pesisir. Data tersebut dapat berupa tabel, daftar, ataupun visualisasi citra. Identifikasi jenis dilakukan dengan membandingkan data-data di lapangan seperti bentuk daun, bunga, dan akar lamun dengan katalog. Kemudian, jenis-jenis lamun yang didapat di lapangan disajikan dalam bentuk tabel. Yang kedua, kerapatan jenis dan kerapatan relatif lamun. Kerapatan jenis merupakan perbandingan antara jumlah total individu dengan unit area yang diukur. Kerapatan relatif merupakan perbandingan antara jumlah individu jenis dan jumlah total individu seluruh jenis. Yang ketiga, frekuensi jenis dan frekuensi relatif lamun. Frekuensi jenis merupakan perbandingan antara jumlah petak sampel yang ditemukan di suatu jenis lamun dengan jumlah total petak sampel yang diamati. Frekuensi relatif merupakan perbandingan antara frekuensi jenis ke I dengan jumlah frekuensi untuk seluruh jenis. Yang keempat, tutupan jenis dan tutupan relatif lamun. Presentase tutupan lamun dilakukan dengan menghitung jumlah lamun yang menutupi areal dalam tiap subpetak dalam plot berukuran 1 x 1 meter yang telah diberi label. Selanjutnya, dilakukan pengambilan foto transek kuadran dengan sudut vertikal. Sudah termasuk di dalamnya keseluruhan rangka atau frame kuadran dan label. Hasil foto tutupan lamun kemudian dibandingkan dengan gambar estimasi presentase penutupan. Yang kelima, penutupan jenis dan penutupan relatif. Penutupan jenis merupakan perbandingan antara luas area yang ditutupi oleh jenis lamun ke I dengan jumlah total area yang ditutupi lamun. Penutupan relatif yaitu perbandingan antara penutupan individu jenis ke I dan total penutupan seluruh jenis. Yang keenam, hubungan antara parameter lingkungan dan kerapatan lamun. Hal ini dapat diamati dengan membandingkan keadaan dan keanekaragaman lamun di dua daerah yang kualitas perairannya berbeda. Yang ketujuh,
Indeks nilai penting lamun. Indeks nilai penting digunakan untuk menghitung keseluruhan dari peranan jenis lamun di dalam satu komunitas. Yang kedelapan, analisis citra satelit. Analisis citra satelit dilakukan dengan metode surface classification dengan algoritma support vector machine. Proses identifikasi jenis lamun dilakukan dengan metode Seagrass-Watch. Koreksi atmosferik dengan perangkat lunak pengolahan citra menggunakan modul Baseline Offsite Atmospheric Analysis of Spectral Hypercube atau disingkat dengan FLASH. FLASH dapat menganalisis pengaruh atmosfer dari saluran tampak hingga inframerah pada citra multispektral.